wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pak Saifuddin. Sehat ya? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Ya, Bapak. Baik, Pak Saifuddin. Apa yang ingin dicapai oleh Pak Saifuddin dalam pembelajaran hari ini? Oke, Ibu. Baik. Yang ingin saya capai di sini nanti dalam pembelajaran itu siswa dapat menjelaskan struktur terkait dengan teks prosedur Ibu dengan bahasa sendiri. Kemudian yang kedua, siswa juga dapat menulis langkah-langkah prosedur secara jelas dan logis Ibu. Nah, untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah siswa itu dapat merefleksikan hasil tulisan mereka dengan memberikan penilaian terhadap kejelasan dan kelogisan langkah-langkahnya. Begitu Ibu untuk tujuannya. Baik, kalau saya dengar dan amati dari penjelasan Bapak, tadi kelihatannya sudah ada memahami, berkesadaran ya Pak, betul, mengaplikasikan juga sudah untuk bermakna dan mengembirakan. Kemudian juga tadi terakhir sudah ada merefleksikan ya. Baik, kita lihat saja nanti semoga apa yang menjadi tujuan Bapak nanti bisa terlaksana. Insya Allah Ibu siap. Mohon bimbingannya pokoknya Ibu. Siap. Gini Bapak, apa sih strategi yang akan digunakan oleh Bapak hari ini? Baik Ibu, rencananya strategi yang akan saya gunakan pada pembelajaran hari ini itu terkait dengan pendekatan inquiry berbasis proyek Ibu atau PJPL yang saya awali dari tahapan ke memahami dulu. Nah, jadi siswa nanti membaca contoh teks prosedur Ibu, kan banyak contohnya nanti dibagikan. Kemudian berikutnya guru mengajukan pertanyaan terbuka, jadi pertanyaan itu terbuka, misalkan seperti apa yang perlu dilakukan sebelum mulai proses, apa fungsi dari setiap langkah dan sebagainya. Kemudian tahap yang kedua itu nanti mengaplikasi Ibu, jadi siswa nanti dibagi dalam kelompok kecil. Kita lanjutkan ya, Pak Saifuddin ya. Kira-kira apa yang berhasil dari aktivitas siswa dalam tahap mengaplikasi Bapak? Oh iya Ibu, menurut saya ini yang siswa yang berhasil dalam tahap mengaplikasi ini, siswa berhasil merancang prosedur Ibu. Jadi secara kreatif merancang prosedur secara kreatif dengan menerapkan ke konteks nyatanya gitu. Terus apa tadi kolaborasinya berjalan lancar? Alhamdulillah, kalau tadi seperti yang Ibu amati, pastinya saya juga di situ melihat kolaborasi itu berjalan dengan sangat aktif. Semua anak berdiskusi, saling membantu, membagi tugas dan lain sebagainya. Jadi semuanya tim semua Ibu. Baik, apa ada siswa yang kira-kira menunjukkan kurang aktif atau tapi ada juga siswa yang menunjukkan kemampuan berpikir kritis gitu. Ada nggak? Ya ada sih, tadi beberapa siswa Ibu ada yang menunjukkan berpikir kritis dengan mengidentifikasi langkah-langkah pentingnya. Agak kurang sempurna tapi ya insya Allah itu ya, namanya siswa. Betul. Seberapa baik nih siswa bisa memahami relevansi konten pembelajaran itu tadi teks prosedur dengan dalam kehidupan sehari-hari? Oh iya Ibu, jadi kalau menurut saya siswa itu cukup memahami relevansinya Ibu. Jadi karena mereka dapat menyebutkan contoh prosedur di rumah atau sekolah dan menjelaskan manfaat-manfaatnya begitu. Jadi baik. Sekarang kita bicara tantangan ya. Siap Ibu. Apa kesulitan kira-kira yang dialami siswa? Siswa saat belajar dalam kelompoknya? Terus apa ada siswa yang kurang aktif? Oh iya. Tadi memang ada betul Ibu, beberapa siswa cenderung pasif. Ya. Jadi hanya menunggu arahan dari teman yang lebih dominan, artinya tidak merata, jadi kekurangan pembagian perannya Ibu, mungkin begitu. Baik. Terus selama pelajaran nih kira-kira apa ada tantangan ya dalam menjaga fokus siswa selama diskusi? Apakah mereka terlalu banyak bercerita yang tidak berhubungan dengan pelajaran begitu? Ya betul Ibu, terus terang saja tadi saya amati, saya ke kelompok-kelompok juga seperti itu terjadi Ibu. Betul apa yang pertanyaan Ibu. Beberapa kelompok itu sempat menyimpang Bu dari ke obrolan pribadi di rumah umpamanya. Nah, tapi bisa dikembalikan fokusnya dengan pertanyaan tadi dari saya ajukan pertanyaan biar mereka kembali fokus gitu Bu. Terus bagaimana respon siswa terhadap tugas yang diberikan? Apakah mereka merasa tertantang atau malah sulit sekali gitu? Oh iya, jadi di sini siswa tadi antusias Ibu dan mereka merasa tertantang dengan tidak terlalu mudah maupun tidak terlalu sulit. Sebenarnya mereka tertantang karena tugas terkait langsung dengan pengalamannya sehari-hari Ibu. Baik Pak Saifuddin, saya cermati juga tadi pembelajarannya sudah, kalau menurut saya sudah bagus sekali. Tapi memang kita kan perlu untuk mengembangkan supaya ke depan Pak Saifuddin bisa
lebih baik lagi Siap, mestinya ya. Sekarang udah baik, besok bisa lebih baik Siap, lagi. Ibu. Ini apa ada ya ide-ide kreatif yang bisa dilakukan agar tadi kan ada siswa yang kurang aktif gitu, agar kolaborasi siswa itu lebih efektif. Misalnya nih, apakah bisa nih digunakan teknik think pair share sebelum diskusi kelompok besar gitu. Ya betul sekali itu, luar biasa, ini malah jadi menginspirasi betul untuk pertemuan selanjutnya. Nanti saya akan menggunakan teknik think pair share, Ibu. Jadi sebelum diskusi di kelompok besar itu nanti siswa akan berpikir sendiri, berbagi dengan pasangannya, baru lalu berdiskusi kelompok. Nah ini memastikan semua suara itu terdengar, Ibu. Ini bagus sekali, ini malah bisa menjadi inspirasi ke depannya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terus gimana nih, bagaimana cara memastikan semua siswa dalam kelompok itu memiliki peran yang jelas dan terlibat aktif? Tadi kan masih ada yang aktif ya. Betul. Gimana nih? Nah, jadi mungkin ya Bu ya, jadi nantinya siswa kita bagi atau kita berikan peran. Jadi kita berikan peran yang lebih spesifik lagi, Bu. Seperti misalkan ada yang berperan sebagai pemimpin, ada yang berperan sebagai pencatat, kemudian ada yang pengawas, artinya pengawas waktu dan penilai kejelasan. Jadi rotasi peran tiap kegiatan agar semua itu berkesempatan berkontribusi, jadi semuanya nanti akan mengalami peran-peran tersebut gitu. Jadi meminimalisir siswa yang kurang aktif ya. Bagus sekali. Dan untuk selanjutnya nih, apakah bisa nih menambah elemen permainan gitu? Anak-anak kan suka ada permainan ya, atau kompetisi ringan gitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Oh iya betul Ibu, baik sekali. Ini saya mungkin yang terlewatkan tadi ya Ibu ya, seharusnya insya Allah besok akan saya tambahkan kompetensi prosedur terbaik dengan kriteria jelas, jadi artinya kreatif, jelas dan praktis. Sedang misalnya kita bisa memberikan hadiah-hadiah simbolis seperti stiker ataupun pujian di kelas kayak gitu. Jadi membuat belajar itu lebih menggembirakan lah istilahnya, tentunya seperti itu Ibu. Saya setuju itu. Jadi pembelajaran menggembirakan untuk siswa, gurunya juga memiliki tujuan yang tercapai. Betul. Nah, untuk kebutuhan pengembangan setelah tadi kita melakukan dialog panjang, menurut Pak Saifuddin ya, yang Bapak butuhkan untuk lebih mengoptimalkan tadi kan menggunakan pendekatan project based learning ya, dalam pembelajarannya. Kira-kira apa? Jadi mungkin saya itu butuh ya Bu untuk bisa berlatih lagi terkait dengan pelatihan desain proyek Bu, yang berbasis konteks kehidupan nyata dan rubrik penilaian otentik untuk teks prosedurnya Ibu. Mungkin saya perlu latihan itu. Terus apakah butuh bantuan dalam desain tugas yang lebih menarik? Insya Allah Bu, itu pasti Bu, karena di sini saya butuh kolaborasi, butuh bantuan, butuh sharing-sharing praktik baik terkait contoh tugas kreatif yang terkait erat dengan minat siswa, misalnya membuat prosedur, membuat konten digital yang menarik di media sosial. Baik Pak Saifuddin, setelah kita melaksanakan tadi observasi dan sekarang dialog pasca observasi, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Jadi selama siswa berdiskusi tadi dalam kelompok di kelas, terlihat ada beberapa kelompok yang sangat aktif dan kreatif dalam merancang teks prosedur. Tetapi saya juga mengamati ada satu kelompok itu cenderung dominasi terhadap satu anggota. Ada yang dominasi, ini ada yang kurang gitu ya. Nah, untuk meningkatkan kolaborasi yang lebih adil, saya menyarankan kepada Bapak ya, semoga Bapak bisa menerimanya. Siap, jadi Bapak memberikan peran yang spesifik seperti tadi yang Bapak sampaikan ya, kepada setiap anggota sejak awal Bapak. Nah, jadi misal ada pencatat tadi, ada penyampaian yang bisa membantu siswa untuk menyampaikan ide, terutama keberaniannya. Jadi tidak ada lagi siswa lain yang mendominasi. Begitu ya Pak Saifuddin. Terima kasih atas umpan baliknya Ibu, ini sangat mencerahkan saya. Mudah-mudahan ke depan